Saudara, buat anak asli Papua dan anak-anak perintis, saya mau mengajak. Dulu orang tua perintis dong datang di atas tanah Papua tuh dong tanamkan iman kepercayaan. Di situ dong merawat budaya, kehidupan. Saat itu mereka datang. Saya angkat jempol, orang tua perintis dengan orang tua adat Papua dulu tuh mereka punya kehidupan itu nyaman sekali. Sangat nyaman. Mereka jaga tata kehidupan mereka secara bersama-sama. Karena mereka datang dari jauh-jauh dengan tujuan untuk membangun Papua dengan bersama-sama. Dengan tujuan saling membantu. Itu tujuan-tujuan yang simpel. Sehingga dulu tuh kita bisa lihat bahwa adat, kehidupan adat itu paling erat sekali saling mengunjungi. Antara asli dengan orang tua perintis mereka datang. Sangat nyaman. Saya mau kasih tahu buat anak-anak perintis di atas tanah Papua hari ini. Pegang komitmen orang tua perintis waktu mereka datang berbuat apa di atas tanah Papua. Apa yang mereka taruh, kita harus ikuti yang itu. Apa yang mereka lakukan yang baik, kita harus ikut. Jangan kita anak-anak perintis hari ini, anak-anak Papua hari ini berantem. Berantem karena politik, jabatan. Terus kita biarkan yang komitmen orang tua don jalan itu. Pada simpel saja, orang tua don jalan dulu. Tuh don tidak pikir bahwa saya harus dapat posisi jabatan seperti saya harus dapat bisnis begini. Tidak. Mereka cuma buat itu satu. Bagaimana mereka tanamkan iman kepercayaan kita. Mereka hidup berdampingan seperti apa. Perubahan harus terjadi seperti apa. Itu kehidupan mereka dulu. Kenapa sekarang kita harus gengsi-gengsi? Anak-anak perintis bicara lain, anak-anak asli juga bicara lain. Saudara, coba yang itu kita buang jauh-jauh kah? Kalau kau anak Papua, kita bicara yang pasti. Kalau kau anak perintis, bicara yang pasti juga. Jangan ada muatan egois, muatan saya harus dapat jabatan, saya harus dapat posisi ini. Jangan ada muatan itu, tapi bagaimana bergandeng tangan. Karena orang tua dong sudah hidup itu bergandeng tangan. Sekarang kita tidak mau hidup bergandeng tangan. Terus negeri ini siapa yang mau jaga? Tanah ini siapa yang mau jaga? Siapa yang mau bicara untuk tanah Papua? Kalau kita anak asli, anak-anak perintis yang lahir besar di atas tanah Papua, kalau kita tidak bicara hal ini, siapa lagi yang mau berbicara? Mari, hilangkan pribadi egomu. Jangan jangan seakan-akan kita melupa sejarah. Sejarah kehidupan, ikatan, kekerabatan antara orang tua dengan orang tua perintis dulu tuh seperti apa tuh sejarah itu jelas. Saya pikir semua orang pasti tahu. Punya keinginan yang sama. Tapi hal ini karena dinamika kepentingan orang lain. Dia membuat kita dan kita berantem di atas tanah ini. Saya berharap jangan ada perbedaan. Paling penting sekali, jangan saling menghina, jangan saling menjatuhkan. Karena dulu orang tua adat, orang tua perintis, orang hidup itu, don jalankan aturan adat itu dengan jelas. Kalau kau tidak ikut aturan yang baik, hukum adat dia berlaku. Hukum pemerintah dia berlaku. Dulu tuh seperti itu. Tapi sekarang ini hukum-hukum ini mereka sudah anggap bahwa mereka kebal. Kebal. Tidak menjaga simbol-simbol adat, ikatan-ikatan adat, tata kehidupan, saling menghargai itu mereka sudah tidak jaga. Generasi hari ini. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini ada perubahan. Karena saya boleh katakan bahwa zaman sudah terlalu canggih sekali. Zaman canggih ini kita akan melupakan yang namanya sebuah sejarah. Kita lebih memilih bahwa nyaman-nyaman saja. Saudara, kalau kita tidak memiliki identitas, kita tidak memiliki komitmen, jangan kita berharap bahwa kita tetap bahagia terus. Tidak mungkin itu terjadi. Percaya dan tidak percaya, kita tidak mungkin bahagia. Pasti saya kita menerima kendala. Terima kasih pesan motivasi.